Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dara Ramang, Sobat Wanci Nyarita. Alhamdulillah. Kita ketemu kembali sekarang di sesi ke-15 ya, Sobat Nyarita. Kita ketemu di Wanci Nyarita. Ini adalah satu ruang untuk berbagi, untuk sharing, berbagi tentang pendapat, kemudian perspektif, kemudian hasil observasi dari kami-kami ini para praktisi profesional di industri kepariwisataan khususnya. Semoga apa yang disampaikan bisa juga diserap oleh sobat-sobat Wanci Nyarita dan kemudian dilengkapi, disempurnakan, kemudian tetap relevan dan jangan lupa kami juga mengawal untuk pondasi kepariwisataan yaitu sustainability dan juga hospitality-nya. Sobat Wanci Nyarita, hari ini adalah sesi ke-15. Kita sudah akan membahas, mengobrol tentang standar kompetensi kerja ya. Nah, standar kompetensi kerja yang sekarang kita obrolkan adalah tentang standar kompetensi kerja cleaning service. Jadi, Sobat Nyarita, kan waktu kita punya sesi ke 12 ya, kita itu ada standar kompetensi kerja hotel dan restoran. Nah, di SKKNI Hotel itu ada di dalamnya adalah housekeeping ya. Housekeeping itu otomatis di dalamnya ada juga untuk kebersihan, terutama di usaha akomodasi. Jadi tidak masalah Sobat Nyarita untuk usaha akomodasi itu gunakanlah SKKNI Hotel dan Restoran yang nomor berapa tahun 2024 atau nomor 245 kalau nggak salah ya. Tapi nah di sini hari ini di SKKNI tentang cleaning service ini adalah standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang khusus eh, mengenai cleaning service yang sifatnya umum ya, sifatnya universal bisa berbagai sektor. Jadi tidak hanya di pariwisata saja, tapi juga bisa di industri, kemudian di tempat organisasi umum lainnya begitu. Hanya lagi-lagi ingat Sobat Nyarita berarti harus sudah bisa membedakan kalau kita berada di usaha akomodasi atau kepariwisataan berarti gunakan saja SKKNI-nya hotel, di dalamnya ada housekeeping ya, termasuk petugas kebersihan ya. Tapi kalau udah kita bicaranya multisektor atau umum, boleh kita pikirnya nanti atau sumbernya ambil dari SKKNI ini yang cleaning service supaya Sobat Nyarita memahami apa itu standar kompetensi kerja, lalu mampu menilai diri sendiri dan organisasinya, kemudian bisa diterapkan begitu ya. Nah, sekarang kita masuk sebelum ke SKKNI-nya, kita kan namanya standar kompetensi kerja berarti ada kata kompetensi tuh ya. Apalagi orang-orang kompeten katanya gitu ya. Apa sih sebetulnya kompetensi itu gitu. Jadi kompetensi itu adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup skill, knowledge, attitude yang dimilikinya untuk mengerjakan satu pekerjaan sesuai dengan standar yang ditentukan. Jadi unsurnya itu pembentuk kompetensi itu skill, knowledge, attitude. Jadi orang kompeten itu adalah orang yang memiliki skill, knowledge, attitude dalam mengerjakan satu pekerjaan sesuai dengan standar yang ditentukan. Seperti itu sederhananya gitu ya. Kemudian di kompetensi itu juga ada dimensinya Sobat Nyarita. Jadi ada 5 dimensi kompetensi yang harus dimiliki oleh SDM-SDM kompeten ya. Terutama kita sekarang kan bicaranya kalau biasanya SDM pariwisata, kalau sekarang SDM kompeten keseluruhan ya. Ada 5 dimensi kompetensi. Pertama task skill, kemampuan mengerjakan satu tugas ya di tempat kerja. Kemudian yang kedua task management skill.
keterampilan dalam melakukan beberapa tugas dalam satu rangkaian periode kerja atau multi-skilling yang kita bilangnya ya. Kemudian yang ketiga, contingency management skill, kemampuan bertindak untuk menangani problem atau problem solving. Kemudian job role environmental skill, kemampuan untuk bekerja sama memelihara kenyamanan lingkungan kerja atau dengan kata lain kemampuan menaati SOP begitu. Kemudian yang kelima, transfer skill, kemampuan beradaptasi dalam lingkungan kerja yang berbeda ya. Nah, tentang standar kompetensi kerja yang ada di Indonesia, Sobat Nyarita, ada tiga nih yang berlaku. Ada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, ada standar kompetensi kerja khusus, lalu ada standar kompetensi kerja internasional. Nah, SKK internasional ini dikembangkan atau ditetapkan oleh suatu perusahaan multinasional dan digunakan secara internasional. Biasanya SKK internasional tuh bergeraknya di keuangan tuh, keuangan dan asuransi rata-rata tuh yang menggunakan SKK internasional ya. Kemudian SKK khusus adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan atau digunakan untuk satu perusahaan, tujuan internal dan atau digunakan perusahaan lain yang bersinergi dengan perusahaan tersebut ya. Seperti di SKK khusus tuh di pupuk ya biasanya di kimia gitu. Kemudian, nah ini SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia nih yang berlaku umum nih, bisa multisektor nih, yaitu rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek skill, knowledge, attitude, dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Sobat Nyarita nanti SKKNI ini multisektor ya, jadi dari semua kementerian lembaga ada SKKNI-nya. Nanti bisa diakses di bnsp.go.id garis miring SKKNI. Nah, tadi standar kompetensi kerjanya sudah, kemudian unsur pembentuknya sudah. Nah, sekarang di SKKNI itu kan berisi peta kompetensi sama unit kompetensi ya, Sobat Nyarita. Jadi SKKNI itu isinya adalah kumpulan dari unit kompetensi gitu. Nah, unit kompetensi itu komposisinya ada 7 nih ya, yaitu mulai dari kode unit kompetensi, kemudian judul unit kompetensi, lalu deskripsi unit kompetensi, lalu elemen kompetensi, lalu kriteria unjuk kerja, batasan variabel, dan panduan penilaian. Nah, disinilah di batasan variabel ini SKKNI Cleaning Service ini berlaku umum. Nah, untuk yang SKKNI Hotel itu di housekeeping ada di batasan variabel. Makanya akan lebih tepat kalau sobat nyarita yang ada di usaha akomodasi gunakan saja SKKNI Hotel. Di dalamnya ada housekeeping atau petugas kebersihan udah spesifik di batasan variabelnya yaitu untuk usaha akomodasi. Tapi kalau udah di luar usaha akomodasi itu boleh menggunakan ini SKKN Cleaning Service di batasan variabelnya lebih general begitu ya. Nah, ini contoh dari satu komposisi unit kompetensi itu seperti ini. Jadi ada kodenya, ada judul, ada deskripsi, ada elemen kompetensi, ada kriteria unjuk kerja, ada batasan variabel, lalu ada panduan penilaian. Dan jangan salah, di akhir bagian panduan penilaian itu ada aspek kritis. Itu yang harus kita cermati itu sebagai output capaian dari setiap unit kompetensi. Ini secara utuh satu unit kompetensi itu bagian-bagiannya seperti ini ada 7 komposisi ya Sobat Nyarita. Nah sekarang kita coba dudukan unit kompetensi yang ada di SKKN itu apa sih gunanya gitu ya. Satu kalau SKKNI itu pasti jadi acuan untuk pelatihan berbasis kompetensi. Nah kemudian untuk sertifikasi itu berarti untuk asesmen berbasis kompetensi CBT dan CBE tuh. Jadi sumbernya adalah dari SKK Standar Kompetensi Kerja. Nah, selain itu, otomatis SKK ini juga standar kompetensi kerja harus digunakan bahkan awalnya adalah datangnya dari dunia industri, dunia usaha, Sobat Nyarita. Jadi itu adalah
SOP ya kalau di industri atau dunia kerja itu linier nih antara untuk pelatihan berbasis kompetensi lalu asesmen berbasis kompetensi. Nah, sumber SDM berawalnya adalah dari industri dunia kerja begitu. Sehingga SKKNI, dan SKK internasional ini bisa digunakan untuk menyusun SOP di perusahaan atau di industri. Jadi ketelusurannya judul unit kompetensi itu bisa jadi judul SOP, deskripsi itu bisa jadi ruang lingkup SOP, elemen kompetensi itu langkah utama proses tuh langkah-langkah kerjanya ya. Lalu kriteria unjuk kerja itu bisa jadi instruksi kerjanya atau WI ya, work instruction. Batasan variabel itu adalah konteksnya, lalu panduan penilaian itu adalah outputnya, capaiannya hanya ya. Seperti itu ketelusuran antara standar kompetensi kerja dengan SOP di industri dan juga digunakan untuk pelatihan berbasis kompetensi dan juga asesmen berbasis kompetensi. Nah, ini contoh format standar SOP ya, standar operating procedure di perusahaan, tinggal dimasuk-masukkan saja unsur yang tadi ya. Nah, sekarang kita lihat peta kompetensi dari SKKNI Jasa Kebersihan Cleaning Service ya, nomor 106 tahun 2024. Ini ada totalnya 102 halaman nih Sobat Nyarita ya. Dari 102 halaman itu, nah saya summary-kan ini di petanya begini gitu ya. Jadi peta kompetensi itu berguna sekali untuk bisa memetakan nih mana yang sudah atau yang belum ya gitu ya. Sebentar. Jadi ini saya stop share dulu. Jadi gunanya peta kompetensi ini adalah dalam nanti eh, Sobatnya Rita, baik itu di pelatihan, baik itu di industri, mana sih kelompok-kelompok klasterisasinya gitu. Dan bagaimana sih alurnya itu tuh harusnya kemana, mana yang sudah dimiliki, dimampui, mana yang belum gitu maksudnya ya. Nah sekarang kita masuk di sebentar Sobatnya Rita, ini tidak muncul ya. Nah ini dia. Jadi ini SKKNI Cleaning Service. Cara bacanya ini tujuan utamanya dari SKKNI ini adalah memberikan jasa pelayanan pekerjaan pembersihan kepada pengguna jasa. Fungsi kuncinya, nah ini adalah kelompoknya gitu. Jadi dari tujuan utama itu dibagi 3 kelompok, lalu di fungsi dasarnya itu adalah subkelompoknya begitu. Jadi supaya gampang memetakannya begitu Sobat Nyarita ya. Nah, untuk cleaning service ini berarti tadi apa namanya? Sebentar. Ya, eh memberikan jasa pelayanan pekerjaan pembersihan kepada pengguna jasa itu tujuannya dibagi dalam 3 kelompok. Kelompok satu adalah melaksanakan K3 dan kerjasama dalam kondisi dan situasi tempat kerja. Kemudian di breakdown lagi subkelompoknya mengembangkan motivasi, pelaksanaan keselamatan, kesehatan kerja, dan kerjasama di lingkungan yang berbeda. Ada 4 unit kompetensi itu. Kemudian kelompok kedua adalah mengembangkan kemampuan manajerial yang di breakdown menjadi subkelompoknya. Pertama membekali untuk bekerja ke luar negeri, tuh ternyata ada ya ini untuk bekerja ke luar negeri. Kemudian ada menangani pelanggan dan bekerja dalam kelompok, ada mengelola organisasi dan pekerjaan, ada membersihkan bangunan dan kelengkapannya begitu. Kemudian kelompok 3 yaitu melaksanakan jasa kebersihan yang subkelompoknya adalah membersihkan bangunan dan kelengkapannya, kedua melayani kebutuhan kantor, dan ketiga membersihkan objek khusus. Nah, di sini ada berapa UK? Ya, totalnya ada 55 unit kompetensi. Jadi ini peta kompetensi yang ada di SKKNI Cleaning Service Sobatnya Rita ya. Nah, eh Sobatnya Rita perlu juga dilihat tadi kan summary-nya ya. Nah, ini adalah saya share SKKNI utuhnya yang tadi 125 halaman itu. 102 ya. 102 halaman. Nah, seperti ini silahkan dieksplor Sobatnya Rita ya.
Jadi mulai dari judulnya pasti ada tuh lambang Garudanya, nomornya ada 106/2024, lalu tentang jasa kebersihan cleaning service. Di sini mulai ada peraturannya, ada yang tanda tangannya validasi ya. Kemudian mulai ada lampiran, di sini ada definisi, kemudian ada penyusunnya. Nih, penyusunnya sudah ada juga. Nah, ini pemetaannya yang tadi saya sampaikan tuh dari pemetaan standar kompetensi. Kemudian masuk ke daftar kompetensi. Ini contohnya kalau satu unit. Nah, sebentar ya. Ini contohnya. Coba kita ambil contohnya yang, nah ini menangani keluhan pelanggan, melaksanakan pelayanan tempat kerja. Nih contohnya ya dalam SKKNI Cleaning Service itu ada melaksanakan pelayanan tempat kerja. Itu judul unit kompetensinya. Kemudian apa saja sih langkah yang harus dikerjakan? Ternyata memberikan bantuan kepada pelanggan, lalu menjaga standar profesional. KUK-nya adalah instruksi kerjanya. Nah, ini batasan variabelnya. Lalu masuk ke panduan penilaian, ada nah di dalamnya otomatis. Nah, ini aspek kritisnya adalah unit kompetensi melayani pelanggan itu adalah kecermatan dalam menindaklanjuti seluruh kebutuhan dan permintaan pelanggan sesuai waktu yang disepakati. Itu contoh-contohnya. Nah, ini juga banyak semuanya. Ini sangat berguna sekali untuk Sobat Nyarita. Silahkan digunakan, ini dioptimalkan eh, di perusahaan atau di organisasi masing-masing. Ya, ingat SKKNI itu adalah standar minimal, jadi gunakan itu sebagai SOP dan silahkan dikembangkan. Jadi ditambah boleh, kalau dikurangi jangan. Begitu kuncinya ya. Demikian Sobat Nyarita, bahasan kita tentang standar kompetensi kerja nasional Indonesia, khususnya bidang cleaning service. Nanti sampai ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.